Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Masing-masing dalam diri kita, biarlah mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah pada minggu pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini memasuki Minggu Paskah yang ke-6 dengan tema Jangan gentar, Allah mencurahkan Sang Penghibur. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 395 bait 1 dan kedua. Betapa indah harinya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memasuki pengakuan dan untuk menerima pengampunan dosa dari Allah. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 22, Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita,
serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 40. Ajaib benar anugerah. Saya ulangi, ajaib benar anugerah bait 1 dan kedua. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana dalam firman-Nya di dalam Roma 4 ayat yang ke-7. Roma 4 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan sabda Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, yang kita ambilkan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Saya ulangi, sabda Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan diambilkan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi Kidung Jemaat nomor 403. Kita pujikan bait yang pertama dan secukupnya, hujan berkat kan tercurah.
Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan ini dalam doa kami hantarkan. Segala ucapan syukur dan terima kasih hanya kami panjatkan di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, yang selalu kami sembah, kami muliakan. Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami anak-anakmu menghadap kehadiratmu, kami mengaturkan ucapan syukur dan terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dari hari lepas hari. Banyak berkat yang telah kami terima Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami bersama-sama mengaturkan persembahan kehadirat-Mu yang kami ambilkan dari sebagian berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau berkati, Engkau sucikan Tuhan, agar persembahan ini berguna, bermanfaat bagi jemaat-Mu di tempat ini dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mohon Engkau berkati, Engkau sucikan persembahan kami pada hari ini, baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri kejujuran, Engkau beri tanggung jawab, agar apa yang ia lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau buka hati dan pikiran kami, Roh-Mu yang kudus masuk ke dalam hati kami, agar kami bisa menerima firman-Mu. Dan firman-Mu ini tidak hanya kami dengarkan Tuhan, tetapi dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai iman kekuatan kami kepadamu. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, Bapak Eko Diono, yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi, Engkau berkati. Apa yang ia sampaikan itu hanya berasal dari firman-Mu saja. Tidak lupa kami banyak mengaturkan segala dosa dan kesalahan kami. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini banyak terselip dosa-dosa, kami mohon ampun Tuhan. Doa yang tiada sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, Salam, selamat pagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dua perikop yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ulangi, 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan nanti akan kita lanjutkan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh
dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikianlah sabda Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita lanjutkan bacaan Injil kita di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dalam kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan kita terima pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, tema khotbah saat ini adalah jangan gentar, Allah mencurahkan sang penghibur. Jangan gentar, Allah mencurahkan sang penghibur. Jemaat Tuhan yang terkasih, banyak orang yang mempunyai pendapat bahwa jika kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah, maka kita akan mengalami hidup yang penuh dengan sukacita dan bebas dari segala kesulitan. Pendeknya, kita akan memiliki sebuah hidup yang berbahagia. Walaupun demikian, tentu kita akui hidup manusia, hidup orang percaya itu tidak dapat terhindar dari berbagai macam penderitaan. Pada bagian yang pertama dalam bacaan kita di pagi hari ini, Rasul Petrus menegaskan agar setiap orang Kristen jangan takut untuk menghadapi penderitaan. Karena apa? Allah memperhatikan orang yang mengalami penderitaan karena kebenaran. Allah menilai orang yang tetap berhati tulus. Memang bisa saja terjadi bahwa penderitaan yang kita alami itu karena kita berbuat baik. Kita berbuat baik, bisa juga kita menderita. Kita diingatkan oleh Rasul Petrus supaya kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik.
Walaupun bisa saja kita mengalami penderitaan karena berbuat baik. Lalu di bacaan kita yang kedua, di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk hidup mewujudkan kasih di dalamnya. Dan kasih itu bukan hanya sekedar teori, namun kasih harus terwujud dalam tindakan nyata. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang telah saya sebutkan di atas, bisa saja kita mengalami penderitaan ketika kita menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Kita mengasihi, belum tentu orang itu membalasnya dengan kasih juga. Tindakan kasih diteladankan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya. Untuk mewujudkan kasih itu dibutuhkan keberanian. Untuk mewujudkan kasih itu dibutuhkan keberanian. Salah satu tantangan untuk mewujudkan kasih ini adalah kebencian. Ya, saat kebencian memenuhi kehidupan baik, kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama, kasih kerap disembunyikan dengan berbagai dalih. Akibatnya, kasih hanya dilakukan secara semu saja. Tuhan Yesus mengajarkan kita semua, mengajarkan murid-muridnya agar para murid berani menyatakan kasih, berani menyatakan kebenaran, walaupun ia harus menderita karena kebenaran, karena kasih. Lalu apa yang menjadi kekuatan bagi kita agar kita mampu tetap menyatakan kebenaran dan kasih? Dalam firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat ke-21, Ia memberikan penolong bagi kita. Sang penolong adalah Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus. Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada murid untuk memahami makna dan tujuan hidup. Roh Kudus yang mengingatkan semua hal yang telah Tuhan ajarkan supaya para murid taat pada perintahnya dan meneladani Dia. Dengan meneladani Dia, para murid berani dan mampu mengalirkan kebenaran, mengalirkan kasih pada dunia, walaupun ia harus menderita dalam menyatakan kasih dan menyatakan kebenaran itu. Mari kita meneladani bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, di mana Tuhan tetap menyatakan kasih dan kebenaran, walaupun Tuhan Yesus dibenci oleh dunia pada waktu itu. Jemaat ya Tuhan yang terkasih, di Minggu Paskah yang ke-6 ini, umat Tuhan diharapkan untuk mengalami aliran kasih. Umat Tuhan agar tidak gentar untuk menyatakan kebenaran, karena Allah telah memberikan Roh penghibur bagi kita semua, Roh penolong bagi kita semua, Roh Kudus yang benar-benar memampukan kita untuk tetap menyatakan kebenaran, untuk tetap menyatakan kasih, walaupun kita di tengah-tengah penderitaan, walaupun kita harus menderita karena kasih, menderita karena kebenaran. Bila kita harus mengalami penderitaan karena berdiri atas kebenaran, bagaimana respon awal kita? Mengeluh atau justru bersyukur karena hal itu berarti kita dianggap layak di hadapan Allah? Kiranya firman Tuhan saat ini senantiasa mengingatkan kita semua akan kita merespon dengan tepat setiap penderitaan yang hadir, dan kita tetap berpihak pada kebenaran, agar kita tetap melakukan kasih
dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Sebelum kita berdoa, kita akan merasakan firman Tuhan yang baru kita terima. Saat hening bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang begitu mengasihi kami, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami semua melalui firman-Mu, agar kami tetap menyatakan kebenaran, agar kami tetap menyatakan kasih. Walaupun Tuhan, kenyataan yang kami hadapi untuk melakukan kebenaran dan melakukan kasih bukan sesuatu hal yang mudah. Engkau mengingatkan kami semua, kadang kasih yang kami nyatakan, kebenaran yang kami nyatakan tidak bisa diterima oleh orang lain. Dan kadang kami juga bisa menderita karena melakukan kebenaran, karena melakukan kasih dalam kehidupan kami. Namun melalui firman-Mu, Engkau menguatkan bahwa Roh Penghibur, Roh Kudus akan senantiasa bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk tetap menyatakan kebenaran di tengah penderitaan, menyatakan kasih di tengah penderitaan. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Tuhan, perkenankan di pagi hari yang indah ini, kami menyatukan hati kami bersama dengan jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Berdoa untuk kehidupan mereka, mari Engkau senantiasa memberkati mereka satu persatu Tuhan. Bila ada saudara-saudara kami yang sakit, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau berkuasa atas segala sakit penyakit. Yang kekurangan kiranya Engkau cukupkan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, kesedihan, kiranya Engkau hibur mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di mana saja berada. Mari Engkau senantiasa memberkati para pelayan, memberkati gereja-Mu, memberkati setiap rencana-rencana pelayanan, program-program gereja-Mu di mana saja berada. Terkhusus GKJ Jati Sumo beserta dengan pepanan-pepanannya, penatua, diaken pendeta, panitia, komisi-komisi, dan para pelayan-pelayan yang lain, kiranya Engkau berkati pelayanannya. Engkau berkati setiap program-program pelayanan di gereja-Mu di GKJ Jati Sumo. Engkau juga akan memberkati akan setiap warga jemaat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupannya. Kiranya Engkau memberkati mereka, senantiasa Engkau kuatkan iman mereka di tengah-tengah penderitaan dunia, agar mereka tetap dapat menyatakan kasih, menyatakan kebenaran, walaupun mereka harus menderita Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dari anak-anak, para pemuda remaja, para orang tua, lansia adioswo, semuanya kiranya Engkau memberkati dan mampukan mereka agar teguh di dalam iman, agar mereka senantiasa menegakkan kebenaran dalam kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, walaupun kami tidak tahu pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, tetapi Engkau sendiri yang mengetahui keberadaan kami. Mari Engkau memberkati kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Bangsa dan negara kami senantiasa juga kami doakan, Engkau akan memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Pemerintahan yang ada Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau memberkati masyarakat bangsa dan negara kami. Walaupun kami masih
di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi, COVID-19 yang belum berakhir, tetapi kami akan tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Oleh karena itu berkati kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami. Kami senantiasa berdoa kepada Engkau, kami mohon Engkau berkuasa supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kami dapat beraktivitas secara normal kembali Tuhan, agar kami dapat hidup secara normal kembali Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati kehidupan pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak Tuhan, karena masih banyak hal yang ingin kami ungkapkan, tetapi karena keterbatasan kami, Engkau mengetahui akan pergumulan kami satu persatu. Bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, Engkau tuntun kehidupan kami selanjutnya. Dan perkenankan saat ini kami berdoa dengan doa yang kuajarkan bagi kami semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat saya undang untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Kidung Jemaat nomor 413, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan pimpin anak-Mu. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan marilah kita satukan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.
Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.